Kapan bangsa Indonesia merdeka? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Jadi yang merdeka siapa? Bangsanya, yaitu kami. Barulah kemudian dibentuk yang namanya negara Republik Indonesia. Dengan semua kemajemukannya, M. Natsir yang kemudian menggagas menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Indonesia dulu sebetulnya tidak ada dan tidak dikenal. Orang-orang dari luar negeri kalau mau datang ke Indonesia menyebutnya Indonesia ini apa? Hindia Belanda. Belum ada nama Indonesia. Dan ketika bangsa Indonesia sedang mempersiapkan bagaimana menjadi sebuah bangsa, mencari nama itu juga susah. Akhirnya lahirlah nama Indonesia. Tapi kalau Anda ke luar negeri, mungkin ada makanan khas Indonesia. Tapi ketika masuk tidak ada makanan Indonesia. Pecel Madiun, sate Madura, soto Lamongan misalnya, apalagi gudeg Jogja, nasi Padang misalnya. Tidak ada ikan Indonesia, nasi Indonesia, pecel Indonesia. Karena Indonesia adalah sekumpulan dari laki-laki dan perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa menjadi satu, bangsa Indonesia. Disinilah kemudian Islam sangat berperan strategis. Di Sumpah Pemuda masih ada Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan seterusnya. Masing-masing datang membawa suku dan bangsa sendiri-sendiri. Jadi kalau ada yang menuduh umat Islam anti Pancasila berarti PKI. Kalau ada yang menuduh umat Islam anti NKRI berarti perpanjangan tangan PKI. Kalau ada yang mengatakan umat Islam anti kebinekaan, ini anak cucu PKI ini. Ahistoris. Umat Islam diajarkan agar bersaudara, bersatu, melepaskan sekat-sekat. Dan umat Islam belajar bisa menerima berbagai perbedaan itu karena agamanya, karena ideologinya, sehingga sampai hari ini tak satu pun pulau yang di situ ada umat Islam mayoritas mau melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Betul nggak? Kalau yang lain melepaskan diri atau tidak? Ada yang melepaskan diri dari Indonesia? Apa mayoritasnya? Yang pasti non-Muslim. Ya, di situ penggunaan kata non-Muslim. Tapi kalau urusan kepemimpinan tidak boleh diganti. Ini pemimpin non-Muslim, ini pemimpin Muslim. Tidak bisa, jelas di surat Al-Ma'idah ayat 51. Ini pemimpin Muslim, ini pemimpin kafir. Jelas. Tapi kalau ingin mempersatukan agama-agama, maksud saya mempersatukan antar umat beragama di Indonesia, jangan ngarang bebas. Otak kamu cuma separuh. Kalau ingin mempersatukan antar umat beragama di Indonesia, katakan dengan diksi lain. Tadi istilah non-muslim, kemudian istilah kafir, kemudian istilah qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahlul kitab. Nah, ini akhlak berbangsa, bernegara di tengah perbedaan. Jangan sama rata semua dipanggil non-muslim semua. Wah, berarti kurang update nih. Kudet namanya. Ada penempatannya masing-masing.
Dan lagi, kalau ingin antar umat beragama di Indonesia ini bersatu, lalu masing-masing disuruh meninggalkan agamanya, ya, masing-masing meninggalkan agamanya, keliru nggak ini? Belum tahu, Ustaz. Apa mungkin antar umat beragama di Indonesia dipersatukan dengan cara meninggalkan dulu agama masing-masing? Mungkin atau tidak? Belajar dari Al-Quran di surah Al-Imran ayat berapa? 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Baca Quran itu kalau nggak fokus pasti salah makharijnya. Pasti salah. Lagi buka HP. Ya Allah, ini jamnya ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kacau pasti makharijil hurufnya. Tanya qori kita tadi ya. Kalau baca Quran kemudian malas-malasan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salah semua enggak itu makharijnya? Salah. Itu qori tadi ingin baca a'udzubillah saja, atur nafas saja penting. Belum bersuara baru mengatur nafas. Kalau mengaji saja tidak pandai mengatur nafas, insya Allah matinya sih mati syahid, tapi nggak sampai ke tujuan. Misalnya dari sini nih, ini di mana kita sekarang posisinya? Ini Islamic Center jalan apa? Ring roadnya, ring road kilometer berapa? Oke, dari sini mau ke airport. Ayo, pokoknya kita harus tawakal, kita harus bersungguh-sungguh sampai ke airport. Tetapi bensinnya cuma untuk separuh jalan. Sampai nggak ke airport? Tidak. Baca Quran juga begitu. Makanya kalau tidak semangat ini, seluruh organ untuk baca Quran juga tidak benar makharijnya. Fokus, kalau perlu yang paling fresh, yang paling semangat, dan kalau perlu cari waktu yang paling prime time, dan kalau perlu duduknya dengan menghadap kiblat dan sudah dalam keadaan berwudu. Dan yang paling penting lagi, al-istihda bil Quran. Jangan sampai baca Quran tidak dapat hidayah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang sudah mendapatkan Alkitab dengan lewat perantaraan Musa, orang-orang Nasrani yang sudah mendapatkan Alkitab lewat perantaraan Nabi Isa Al-Masih. Lanjut. Ta'alau ila kalimatin sawa. Suaranya, volumenya mau ditambah lagi. Ta'alau ila kalimatin sawa. Setelah dipanggil ahlul kitab, kalau ingin bersatu, ta'alau ila kalimatin sawa. Baca kitabmu, fahami baik-baik, yakini dan amalkan. Ini kalau kita mau bersatu. Kalau kita ingin bersatu, mari ambil kitab kita masing-masing, baca, fahami, yakini, amalkan, dan berharap dapat petunjuk darinya. Itu Islam mengajarkan. Jangan masing-masing harus meninggalkan atau menanggalkan keyakinannya. Sesudah itu apa? Ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah
Marilah kemari. Yuk kita bersatu, bertemu di titik tengah. Apa titik tengahnya? Kalimatin sawa. Kalimat yang pertengahan, kalimat yang paling adil, kalimat yang tidak ada kezaliman di dalamnya, kalimat yang sudah terbukti pernah mempersatukan umat manusia dari dunia sampai akhirat. Jadi jangan mencoba ingin mempersatukan Indonesia, ngarang bebas kalau soal agama, pasti pecah. Kita sudah punya kalimatun sawa. Apa kalimatun sawanya Indonesia kata M. Natsir? Pancasila. Setelah saya telaah Pancasila dari sudut pandang surah An-Nur ayat 55, Allahu Akbar. Indonesia ini memang ditakdirkan Allah, insya Allah berbakat dan berpotensi untuk menjadi negara terbesar Islamnya semuka bumi dan menjadi lokomotif bangkitnya peradaban Islam di muka bumi. Dari mana saya memandang? Nanti materi selanjutnya. Saya selesaikan dulu ayatnya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ada 3 poin yang harus kita laksanakan setelah membaca Alkitab kalau kita ingin bersatu. Persatuan Indonesia hanya bisa tercipta jika manusia Indonesia sudah menjadi manusia yang adil dan beradab. Manusia yang adil dan beradab hanya akan lahir di Indonesia kalau masyarakatnya dari atas pemerintahan sampai ke bawah menegakkan ketuhanan yang Maha Esa. Kerakyatan di Indonesia tidak akan pernah bisa dipimpin oleh yang hikmah, yang berilmu tinggi, yang ilmunya terbukti manfaatnya dan ilmunya diamalkan dalam bentuk amal soleh, itu hikmah. Tidak akan pernah Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang hikmah kalau belum tegak ketuhanan yang Maha Esa. Dan tidak akan pernah ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia selama ketuhanan yang Maha Esa masih dipotong kata yang Maha Esa cuma ingin ketuhanan saja. Mau Tuhannya tembok, mau Tuhannya cat tembok, mau Tuhannya apa lagi? Tidak akan pernah ada keadilan sosial selama sila pertama tidak ditegakkan. Ada 3 syarat kalau ingin antar umat beragama di Indonesia ini bersatu. Kembalikan umat beragama kepada keyakinannya dan masing-masing harus membaca kitab sucinya, lalu kemudian meyakini dan mengamalkannya, dan insya Allah kita akan ketemu di titik yang sama. Kalimat pertengahan, kalimatu adlin wa insafin. Kalimatun sawa. Apa itu kalimatun sawa? 1. Alla na'budu illallah. Yuk kita sepakat tidak menyembah selain Allah. 2. Wala nusyrika bihi syai'a. Yuk kita sepakat kita tidak sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan yang ketiga, ini yang masalah di Indonesia, tidak dilaksanakan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah. Janganlah sebagian kita menuhankan sebagian yang lain. Ini misalnya di masjid, janganlah laki-laki menuhankan perempuan, jangan pula perempuan menuhankan laki-laki. Janganlah sebagian kita menuhankan sebagian yang lain. Orang-orang ahlul kitab pada saat itu sensi kepada Nabi Muhammad dan protes, Muhammad,
Kami nggak pernah tuh menyembah manusia selain kami. Seperti yang kamu katakan itu. Kriteria pertama oke. Allah na'budu illallah. Kriteria kedua oke. Wala nusyrika bihi syai'a. Tapi kriteria kamu yang ketiga ini nggak jelas nih. Kami nggak merasa tuh menuhankan pendeta kami. Kami tidak merasa tuh menuhankan rabi-rabi kami, kata Nasrani dan kata Yahudi. Rasul kemudian mengatakan, bukankah kalian menghalalkan yang dihalalkan oleh orang-orang berilmu kalian, oleh ulama-ulama kalian? Bukankah kalian mengharamkan yang diharamkan oleh ulama-ulama kalian? Betul, di situ syiriknya kalian. Di situ syiriknya kalian. Karena kalian telah menghalalkan dan mengharamkan yang diharamkan oleh ulama kalian, pada itu bertentangan dengan yang dihalalkan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ musyriknya kalian.